Halo semuanya, ketemu lagi di channel YouTube ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung jam berapa teman-teman menonton video ini ya. Kali ini kita akan membahas mengenai kesuksesan channel YouTube Kristen. Kira-kira kalau bikin channel YouTube Kristen, atau teman-teman ada yang sudah buat, sudah bikin, kira-kira kalau mau rame, mau sukses, apa sih rahasianya? Ada yang bilang mungkin ya, kalau mau sukses harus kontennya, Kak. Kontennya itu harus nyerempet-nyerempet ke kepercayaan-kepercayaan lain. Atau kontennya itu harus yang sensasional, yang sensasi-sensasi tuh. Nah, itu baru nanti penontonnya banyak ya. Misalnya ada suatu gereja atau pihak-pihak tertentu yang lagi ribut, nah itu diliput, terus masukin ke YouTube, nanti sukses tuh. Ternyata, atau ada juga yang bilang SEO-nya, Search Engine Optimization ya, ada ya di YouTube banyak tuh bisa dicari. Ketika SEO kita benar, metadatanya masuknya benar, pasti nanti channelnya bisa berkembang dengan baik. Atau lagi mungkin ya, muka orang yang menyampaikan. Kalau ganteng, keren, otomatis channelnya nanti sukses. Tapi menurut saya, kesuksesan itu tidak dicapai dengan cara-cara yang seperti itu ya. Terutama ketika kita mau membentuk channel yang sehat, video-video yang sehat, memang kelihatannya lambat. Tetapi di sini ada satu rahasianya untuk sukses itu di Alkitab dituliskan ya, ketika kita mau melakukan sesuatu, bukan hanya untuk channel YouTube. Ini bisa dibaca ya, di kitab Yohanes. Di kitab Yohanes, ayat 15 kita mulai dari di Yohanes pasal 15 kita mulai dari ayat yang keempat. Mungkin saya bacanya terlalu buru-buru ya. Oke, Yohanes 15 ayat keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Lalu kita lanjutkan ke ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, jadi tadi ya di ayat 5 jelas ya. Dibilang, akulah pokok anggur. Artinya Tuhan Yesus itu pokok anggurnya dan kamulah ranting-rantingnya. Kita ini semua adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita taat dan setia pada Tuhan, dibilang kita akan berbuah banyak atau menghasilkan sesuatu yang banyak ya. Tapi memang perlu dipahamin ya, dari yang saya pahamin berbuah banyak itu belum tentu artinya channel itu akan sukses, terus subscribernya jadi 1 juta gitu ya, terus dapat pendapatan dari YouTube, dapat uang dari Google AdSense. Nah, bukan seperti itu sih. Menurut saya berbuah banyak itu bisa juga berarti ketika orang menonton video ini ya, entah 1 atau 2 orang ya, dia terus mengalami pertumbuhan iman yang baik, terus dia jadi sangat bertumbuh, berguna untuk keluarganya, untuk masyarakat, bahkan mungkin ada petobat-petobat baru, itu baru dinamakan berbuah ya. Atau di channel ini kan ada ya beberapa video panggung boneka ya, ketika anak-anak melihat itu terus bertumbuh dalam pemahaman Alkitab yang baik, nah itu juga bisa disebut sebagai berbuah. Jadi berbuah itu di dalam Alkitab belum tentu sukses secara materi. Tapi sekali lagi, kalau mau sukses secara alkitabiah, nah itu adalah tadi resepnya ya, dari Yohanes 15, ayat keempat sampai ke 5. Oh iya, sebagai update, mungkin kalau kalian lihat channel ini biasa-biasa aja, tapi sebenarnya pertumbuhannya lumayan ya. Kalau minggu lalu, subscriber masih di bawah 100, sekarang subscribernya sudah naik melebihi 100, dan viewernya juga udah cukup banyak ya. Dan jangan lupa untuk kalian, sebelum kita menyampaikan selamat tinggal, jangan lupa di likes, di subscribe, dan dinyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai ketemu. Terima kasih sudah menonton.